Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 4, di mana pertemuan 4 ini kita akan membahas yang namanya root. Apa itu Pak root? Root itu pindah halaman. Jadi dari halaman 1 ke halaman berikutnya, atau halaman input ke halaman output. Pokok pembahasannya itu pertama yang pasti membuat root atau pindah halaman. Terus yang kedua, pemindahan widget ke dalam kelas stateless widget. Terus yang ketiga, menampilkan detail produk saat list view-nya diklik. List view itu sama aja masuk ke widget ya intinya. Baik, yang pertama membuat root atau pindah halaman. Bedanya apa nih Pak yang membuat root yang kemarin sama membuat root yang sekarang? Oke, saya akan runningin dulu ya. Jadi biar tahu perbedaannya. Saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian saya buka Android Studio-nya dulu. Jadi biar tahu nih perbedaannya apa sih Pak gitu. Bentar. Oke, saya jalankan emulatornya, IVD-nya Android Virtual Device. Kemudian ini saya close saja. Ini saya close juga. Nah, ini udah jalan ya. Biarkan aja dulu. Terus di Visual Studio Code atau VS Code-nya nanti kita buka project yang kemarin, yaitu aplikasi Flutter pertamaku. Terus nanti kita mainnya di halaman produk_page.dat. Untuk yang halaman produk form dan produk detail itu silakan di close saja. Jadi biar nggak terlalu banyak ya. Terus pastikan main .dart-nya itu home-nya itu ke produk page. Produk page itu di mana Pak? Yaitu di halaman produk_page.dart. Kemudian panggil si kelasnya. Tuh, jadi biarkan aja ya. Kalau kemarin kalian tidak rubah-rubah, ya berarti ini tetap home-nya ke produk page. Jadi nanti di main.dart tidak perlu dirubah-rubah. Tapi kita akan bermainnya di satu halaman aja, yaitu di halaman produk_page.dart. Baik, yang pertama. Jadi kita runningin dulu ya di main.dart-nya. Kita runningin, ini pasti agak lama ya. Jadi ini sengaja saya runningin dari awal. Jadi kita nanti bisa lihat perbedaan tampilan yang menggunakan root, yang nantinya kita pakai namanya gesture detector, atau yang tidak menggunakan widget si gesture detector ini. Baik, nah ini sudah ya. Nah ini adalah tampilan masih standar ya, maksudnya yang masih dari produk page yang di pertemuan 3 kemarin. Jadi silakan kalian lihat perbedaannya. Jadi tidak ada si gesture detector. Gesture detector itu maksudnya nanti ada tanda plus atau tanda tambah di bagian app barnya, di home barnya ini. Sekarang di product page kita balik lagi. Kita akan tambahkan si widget si gesture detector ini. Kita lihat ke slide-nya. Jadi sebelum menambahkan, saya mau memastikan kalian silakan import dulu halaman si produk_form.dart di halaman produk_page.dart. Kenapa? Karena nanti di halaman produk_page.dart itu akan mengerut atau menglink, atau ketika kita klik tambah akan menampilkan halaman produk_form.dart. Makanya kita harus mengimport halaman produk_form.dart itu ke halaman produk_page.dart. Ini selalu saya akan kasih di awal, karena jika saya kasih script importnya di terakhir, biasanya kita kalau mau masukin listing nih atau coding itu ada error. Kalian pasti lupa, pasti belum mengimport. Jadi saya awali dulu. Oke, pertama kita udah buka produk_page.dart, kemudian import. Posisi importnya silakan di halaman berikutnya atau di halaman 2. Berarti di halaman produk_page.dart ini di baris 1, kemudian kita enter. Ini saya copy aja yang baris satunya. Nah, ini kita masukkan si nama project kita, yaitu aplikasi Flutter pertamaku. Kemudian folder UI kita slash, nanti otomatis ke produk. Kita pilih ya, bukan otomatis ya. Kita pilih si produk_form.dart. Nah, sudah nih, udah import. Terus langkah selanjutnya kita akan membuat root ya. Membuat root kita akan menggunakan namanya si gesture detector. Si gesture detector itu fungsinya seperti menambahkan
tampilan icon plus atau tambah ya di pojok kanan atas nanti. Di setelah tulisan titelnya, misalkan titelnya di sini data produk, nanti sebelah kanannya ada tanda plusnya. Nah, posisinya di mana, Pak? Di posisinya silakan kalian ke codingannya nih. Codingannya pokoknya patokannya itu ada app bar. Ini kalau saya di baris 13. Kemudian ada title. Lalu di sini setelah title nih yang tutup kurung koma, di enter aja. Enter. Nah, kalau sudah baru kalian silakan ketik scriptnya dari action sampai si tutup kurung siku koma. Ketik tuh. Dan jangan sampai ini ya, jangan sampai salah. Kalau saya ini kan karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya hanya copy paste aja nih. Saya copy, kemudian saya paste di bawah yang title. Paste. Nah, sama ya intinya ya. Nih, ini adalah si gesture detector, yaitu menambahkan icon plus. Jika sudah, silakan kalian simpan. Kemudian kalian lihat, simpan, terus kalian lihat. Nah, ini udah berubah ya. Ini ada tanda plusnya. Kalau tadi kan belum nih, belum ada tanda plusnya. Nah, ketika kita mengklik tanda plusnya atau si gesture detector ini atau si icon tambah ini, nanti dia akan ngerut atau pindah halaman ke halaman apa, Pak? Ke halaman si produk underscore form titik dar. Tapi di sini kita panggil kelasnya aja, yaitu si kelas produk formnya. Karena di kelas produk form itu ada di dalam file produk underscore form titik dar. Kalau kita klik nih, kita coba praktikan. Saya tengah dulu. Nih, jadi otomatis nih ke form produk. Kalau kita back, nanti masuk ke produk detail lagi. Kita plus lagi. Waduh, error. Ini saya tutup dulu deh. Ini saya stop. Saya jalankan lagi. Ini emulatornya udah rada-rada ringan. Nanti saya delete aja tuh, saya perbarui deh. Kalau nanti masih sering-sering error seperti ini ya. Nah, ini udah ya. Ini masih yang lama nih. Udah agak ke atas nih. Agak ke atas. Ini kalau kita klik itu dia nambah. Kita back. Nah, ini saya itu dulu deh. Saya matikan dulu deh. Saya stop. Terus saya matikan. Saya close. Baru nanti saya buka lagi. Memang kita sangat membutuhkan kesabaran ketika merunning si emulator ini, karena kan pasti kan membutuhkan resource yang sangat besar ya. Tidak ada kemungkinan nanti ada si trouble seperti ini, jadi kita harap bersabar aja. Saya close. Nah, ini exit. Kita buka emulatornya, kita jalankan lagi. Nih. Terus kita running lagi. Oh, ini masih error nih. Ini jalan satu-satunya. Biasanya saya delete dulu lah. Saya stop dulu. Jadi saya akan bikin emulator baru. Memang pasti seperti itu ya. Kalau saya ini udah biasanya kalau buat emulator ini, kalau lagi ada yang error seperti itu ya saya mau nggak mau saya delete terus saya hapus. Ini saya remove aja, delete. Baru saya create ulang lagi ya. Nippon Pixel next. Kemudian kemarin pakai yang 30, next. Nih HP Andika. Kemudian finish. Nah, baru saya jalankan lagi. Ini oke aja. Nah, ini saya close, terus saya ketengahin, saya nyalain. Ini si Android Studio-nya ya jangan lupa kita close aja ya, biar tidak terlalu makan RAM. Oke, ini sudah running ya. Jadi dari awal lagi nih si emulatornya. Kemudian baru kita running lagi. Nah, sambil ngerunning ini saya akan jelaskan. Jadi fungsinya tadi si gesture adalah menambahkan icon tambah di pojok kanan atas karena di sebelah si title. Nah, gesture di sini widget yang digunakan untuk mendeteksi gesture pada widget seperti gesture on tap, double tap dan lain-lain.
Jadi selain dia menambahkan icon tambah, dia mendeteksi gestur. Jadi gestur itu ibaratnya gini ya, apa namanya ini? Kita apa sih istilahnya kalau mau melakukan sesuatu atau melakukan event atau yang action. Misalkan kalau di web itu ada namanya objek si button. Nah, button itu berfungsi ketika diapain? Ketika kita klik. Kalau di sini gestur ya sama. Jadi dia di sini on tap itu ya kita tap kayak pakai jari gitu. Terus double tap itu misalkan 2 kali atau pakai yang lain-lain, bisa aja pakai mouse ya, terus diklik bisa aja gitu kalau di F1. Nah, ini nanti keseluruhan listingnya jadi seperti ini. Coba kita lihat emulatornya. Nah, ini dia. Ini udah bisa lagi ya kalau kita tambah. Nah, masuk ke halaman form produk. Misalkan saya tambahkan 02, terus ini RAM, kemudian harganya 500.000. Nah, ketika kita simpan nanti di halaman form produk itu dia akan ngerut ke halaman produk detail. Ke halaman produk detail. Jadi nanti ketika kita simpan masuk ke halaman detail produk, karena di halaman produk form kita ngerutnya atau navigatornya ke halaman si produk detail. Udah, kita back nanti ke halaman produk lagi, kita back lagi, dia nanti ke halaman si produk page. Jadi itulah si gesture detector, menambahkan icon plus dan mendeteksi gesture pada widget yang misalkan kayak gesture on tap, double tap dan lain-lain. Baik, yang ini udah. Yang kedua, pokok bahasanya ada pemisahan widget ke dalam kelas stateless widget. Jadi selain memisahkan widget ke dalam suatu function atau method, pemisahan ini bisa dapat dilakukan menggunakan kelas stateless widget. Pada contoh kali ini kita akan memisahkan card dengan membuat kelas tersendiri. Apa sih Pak maksudnya? Jadi kalau kita membuat file atau membuat halaman, itu nanti kita bikin file baru nanti kelasnya dibuat di file baru itu. Tapi di sini kita akan membuat kelas tapi dengan halaman yang sudah ada. Contohnya, nah sebelum menambahkan, selalu saya ingatkan kita akan mengimport. Mengimport apa Pak? Jadi nanti di halaman produk underscore page titik dot, ketika diklik kita akan menampilkan halaman produk underscore detail. Makanya kita harus mengimport halaman produk underscore detail. Di mana Pak? Ya kita buka nih di halaman produk page nya. Ini saya close aja produk formnya. Kemudian tadi kan sudah produk form ya. Kita copy, kita paste di bawahnya. Tinggal ganti aja formnya kemarin menjadi detail. Sesuai dengan yang di sini ya, produk underscore detail. Jadi seperti ini. Sudah nih, ketika kita import, kemudian baru kita bikin si kelasnya. Kelas untuk apa Pak? Kelas untuk si produk page. Jadi nanti kita akan membuat namanya kelas item produk. Fungsinya kita akan menghubungkan kelas item produk ke kelas si produk underscore detail. Nah ini kita buat di luar kelas produk page, berarti masih dalam satu halaman file, yaitu si halaman produk underscore page titik dot. Nah maksudnya di luar kelas produk page berarti kan kalau kita lihat codingnya di sini kan kelas produk page nih dari baris 6 sampai habis nih, ini kelas di produk page. Nah di luarnya berarti kalau bisa kalian tambahkan paling bawah nih, misalkan saya enter 2 kali di baris yang 61, kemudian kalian silakan tambahkan atau kalian ketikkan kelas item produk sampai si tutup kurung perawal ini. Saya sudah buat codingnya, jadi untuk mempersingkat waktu saya akan copy paste aja. Saya copy dan saya paste di sini. Ini udah ya. Jadi intinya yang kelas item produk kita mendeklarasikan si 3 field tadi. Tadi kan fieldnya itu ada kode produk, nama produk dan harga. Udah nih kita deklarasikan variabel. Ini sebenarnya sama ya, si kelas item produk isinya sama dengan si produk underscore detail. Nih sama ya, sama. Perbedaannya apa ya? Karena kita mau mancing, ibaratnya gini, kita harus mancing nih masing-masing field ini, kulkas, TV itu masuk ke dalam variabel si 3 ini, kode produk, nama produk dan harga. Biar apa Pak? Biar bisa menampung dan mengirimkan isi variabelnya, ketiga variabel ini ke halaman produk underscore detail. Jadi fungsinya seperti itu.
Ini sama, terus membuat konstruktor sama pokoknya ya. List style sudah oke. Ini sama pokoknya. Nah, jika sudah kalian mengklik si scriptnya, sekarang kalian rubah masing-masing isi dari field yang ada di halaman produk_page.dart. Awalnya seperti ini yang belum dirubah. Kemudian kalian rubah menjadi seperti di sini. Fungsinya ini apa sih, Pak? Jadi kita akan mengisi si variabel kode produk nih, kode produk, nama produk, dan harga menjadi seperti ini. Jadi misalkan list pertama, kode produk isinya adalah A001, nama produk kulkas, harga 2.500.000. Kalau sebelumnya kan ya hanya cuman kayak gini aja, title, subtitle, title, subtitle, tapi belum mewakilkan apa-apa. Sekarang kita rubah. Nah, rubahnya gimana, Pak? Pertama, patokannya kita lihat di list 1 dulu. Patokannya yang nanti ya kalian rubah itu di card nih, card nih untuk list yang pertama. Ini kalian blok aja sampai sini. Jadi ada sampai tutup kurung koma 2 kali ya, yang kedua. Terus kalian hapus atau di backspace. Nah, baru kalian panggil si kelas item produk. Item produk. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita enter. Terus kita enter ke bawah. Pertama kita akan panggil si variabelnya. Variabel yang pertama itu tadi si kode produk. Kemudian nama produk dan harga. Berarti kode produk titik 2. Nah, ini titik 2 isinya. Isinya apa tadi? A001, kemudian koma. Ini saya ke bawahin aja biar rapi. Nama produk variabel kedua. Tadi isinya adalah si kulkas. Ini koma, kemudian harga titik 2, 2.500.000, koma. Nih, ya. Sudah. Nah, ini masih ada yang problem nih. Problemnya adalah setelah tutup kurung ini kalian kasih koma. Jadi biar nggak merah lagi. Kalau tadi kan merah. Nah, ini penutupnya nggak ada, koma. Nah, ini udah ya. Ini untuk yang data A001. Sekarang silakan kalian lanjutkan untuk A002 dan A003. Kalau saya tinggal saya copy ya sampai item produk. Terus dari card saya paste yang card 2, saya paste lagi. Kemudian ini tinggal saya rubah. Ini jadi A002. Terus yang data kedua itu tadi sebentar saya lihat dulu. Data kedua adalah TV 5 juta, kemudian data 3 adalah mesin cuci. Baik, berarti ini saya tambahkan LED, TV LED misalkan 40 inch lah ya. Terus harganya tadi 5 juta. Lalu si yang A03 dia mesin cuci, harganya adalah 1.500.000. Sudah ya. Ini untuk list-listnya kita rubah. Jadi biar diisi dulu nih isi variabel-variabel masing-masingnya. Listingnya nanti akan seperti ini. Jadi silakan dicek-cek lagi kalau masih ada masalah. Sekarang kita akan rubah si list view-nya. Jadi kita akan menampilkan detail produk saat si list view-nya itu diklik. Nah, pada bagian ini kita akan menambahkan sebuah fungsi di mana saat salah satu list view produk diklik, maka akan membuka halaman detail produk yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita akan memodifikasi kelas item produk pada file produk_page.dart untuk menambahkan widget di atas widget. Jadi ada widget di atas widget. Maksudnya apa, Pak? Kalau di yang namanya si list ini, namanya list view itu kan adalah widget. Nah, ketika kita klik si misalkan si list view pertama nih, list 1 nih, kita klik list view pertama ini, nanti dia akan ngerut atau berganti ke halaman si produk_detail tanpa harus mengklik tanda tambah. Jadi fungsinya apa? Jadi untuk melihat data keseluruhan lah. Nah, caranya kita akan arahkan kursor pada widget. Misalnya dalam ini kita arahkan kursor ke widget card. Nah, widget card ini tadi posisinya ada di mana, Pak? Ada di kelas item produk. Nah, ini kalau saya di baris 66. Nah, di card. Nah, arahkan kursornya itu gimana, Pak? Jadi kalau di sini kan nggak kelihatan ya di slide-nya. Intinya pada bagian kiri akan muncul logo lampu. Kemudian klik lampu tersebut dan pilih widget yang ingin kita tambahkan. Atau dalam hal ini kita akan memilih wrap with widget atau widget di dalam widget.
Nah, kalau di sini kan kursornya kita nggak terlihat nih, muarahinya di mana. Kalau saya ini kalian arahkan kursornya, tahu kan kursor yang ngedip-ngedip nih, di setelah kata card. Ingat ya, di setelah kata card, berarti di sini. Bukan di setelah card buka kurung. Ingat ya, bukan di card kemudian buka kurung, tapi arahkan di setelah card atau sebelum buka kurungnya. Kalau sudah, nanti kan ada muncul si logo lampunya nih. Kita klik, baru muncul wrap with widget ya. Nah, gimana Pak kalau kalian masih ada yang belum muncul nih wrap with widgetnya? Pasti kursornya kalian itu nggak di setelah card, tapi misalkan setelah buka kurung nih. Kita klik nih, kan kelihatan ya. Kita klik lampunya, itu nggak muncul si wrap with widgetnya. Tapi kita harus arahkan kursornya itu di setelah card. Baru klik icon lampu, baru diklik wrap with widget atau widget di dalam widget. Silahkan diklik ya. Nih, kalau sudah, widget itu akan menjadi si gesture detector dan kita juga akan menambahkan on tap yang kemudian akan membuka halaman detail produk sehingga kode untuk kelas item produknya itu jadi seperti ini. Nah, maksudnya kita ke listingnya. Ini widgetnya kita rename. Kita blok dulu widget. Kita ganti tulisannya adalah gesture detector. Nah, berarti ini sudah nggak merah lagi. Tadi kan merah ya. Karena kan di sini kita akan membuat widget di dalam widget. Jadi ya, widget list view-nya itu kita klik. Nah, jika sudah, silakan kalian tambahkan script lagi nih. Nah, scriptnya di sini sudah saya kasih kotak merah. Jadi silakan kalian tambahkan dari on tab sampai si tutup kurung kurawal. Kalau untuk tutup kurung kurawal nanti dia ngikutin yang di sini ya. Jadi jangan diketik tutup kurung kurawalnya aja sih. Jadi kalau misalkan saya ketik nih, posisinya dia ada di setelah tutup kurung kemudian koma. Nah, di sini kalian enter. Baru kalian ketik on tab ya. Kemudian buka dan tutup kurung, baru buka kurung kurawal. Kalian enter ke bawah biar rapi. Nah, di sini saya akan membuat si navigatornya. Fungsinya apa, Pak? Buat untuk si root atau pindah halamannya. Navigator, kemudian titik off, konteks ini biarkan aja, off konteks. Baru nanti dikeluarin titik push. Nah, pushnya ini rootnya diganti new material page root. Ini buka kurung. Di sini adalah builder. Kemudian buka kurung lagi, kita isi konteks, terus keluarnya konteks. Jangan lupa masukkan halaman yang akan kita tuju. Nah, halaman yang akan kita tuju itu adalah halaman si produk underscore detail. Produk underscore detail itu mempunyai kelas. Kelasnya adalah namanya si produk detail. Berarti setelah konteks sama dengan lebih besar ya, panggil si kelasnya itu produk detail. Produk, nah ini enter. Nih, jika sudah, ini saya kebawahin aja biar rapi. Terus di produk detail kita akan panggil si variabel-variabelnya nih yang di sini. Buat apa, Pak? Buat mensinkronkan dari variabel yang ada di produk page di kelas item produk ke variabel yang ada di kelas produk detail di halaman produk underscore detail titik dart. Jadi buat mensinkronkan, jadi buat mengirim ya. Variabelnya pertama itu ada si kode produk. Nah, ini sebenarnya tinggal dienter-enter aja nih. Kemudian sebagai kode produk, ini saya enter. Ini nama produk. Kemudian titik 2 nama produk. Enter lagi harga. Kemudian harga. Nah, ini sudah. Nah, ini masih ada masalah nih. Biasanya kalau ada masalah itu saya biasanya kurang tutup kurung atau titik koma atau kelebihan biasanya. Ini kita klik. Ini di sini titik 2-nya 2 kali, kita hapus. Terus kita klik lagi nih expected to find. Nah, di sini dia akan mengarahkan ini kurang titik koma. Kita tambahkan titik koma. Nah, udah solve nih. Selesai. Ya. Terus apa lagi, Pak? Nah, ini keseluruhan codingannya ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Ini keseluruhan coding. Nah, ini nanti tampilan runningannya. Jadi ketika diklik list view, misalkan kulkas, nanti dia akan masuk ke detail produk.
Nah, di sini saya akan simpan, terus kita running. Tidak ada perubahan memang, tapi perubahannya adalah ini kan namanya widget list view. Ketika kita klik misalkan kulkas, klik 2 kali sekali ya, itu nanti akan masuk ke halaman produk detail. Kita klik tuh. Jadi dia akan masuk ke halaman detail atau ngerut ke halaman detail. Kita back, masuk ke halaman produk page lagi. Kalau saya klik TV LED nih, nah, dia akan masuk seperti ini. Kode produk itu di halaman produk underscore page titik dat itu nggak akan muncul karena sistemnya itu kan si kode produk itu kan dia sebagai kayak primary. Nah, primary itu kan si kode dia tidak ditampilkan, biasanya seperti itu. Kalau di sebelum yang ini dia sebagai title kemudian subtitle. Tapi kalau si kode produk itu sebagai child, jadi buat judulnya lah, tapi judulnya itu tidak ditampilkan. Ini fungsinya sama. Kode produk itu sebagai child, title itu si nama produk, subtitlenya itu di harga. Jadi makanya tampilannya itu seperti ini. Makanya tadi si kode produk tidak tampil. Tapi ketika kita klik misalnya mesin cuci, nanti dia tetap akan tampil kode produknya. Jadi itulah namanya widget di dalam widget. Ini widget, kita klik nanti akan masuk widget si gesture detektor, nanti dia akan nurut ke halaman detail produk. Tapi kalau misalkan kita mau tambah baru, dia akan masuk ke halaman form produk. Kita misalkan input ya, simpan, dia akan masuk ke halaman detail produk. Tapi ini kita back itu tidak akan nyimpen yang tadi kita input. Kenapa Pak? Karena kita masih belum masuk ke database. Kalau sudah masuk ke database, baru deh nanti kita bisa menyimpan. Silakan kalian pahami baik-baik. Nah, di sini ada tugas pertemuan 4. Apa nih Pak tugas? Nah, tugasnya itu sebenarnya kalau saya hanya install aja. Kalau misalkan nanti ada coding-codingan ya kita akan bahas. Pertama, kita akan mendownload Exam, Composer, dan Postman. Buat apa Pak? Nanti ketiga software ini sebagai untuk kebutuhan di pertemuan 5. Nah, link download nanti bisa diakses pada modul pertemuan 5. Tapi di sini saya kasih aja. Terus yang kedua, melakukan instalasi Exam, Composer, dan Postman sesuai dengan langkah-langkah yang ada di pertemuan 5. Kalau slide-nya belum dapat, silakan lihat di modul, itu sama aja. Nah, ini link downloadnya silakan kalian tinggal klik aja nih. Ini saya sudah kasih. Untuk yang nomor 3 atau si Exam, kalau kalian pasti sudah pakai ya dari semester 2, yaitu si mata kuliah aplikasi basis data. Jadi kalau misalkan sudah diinstal ya udah nggak usah diinstal lagi. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau terbaru ya silakan diupdate aja gitu. Terus kalian install Composer, ini linknya. Kemudian install si Postman, ini linknya. Terakhir itu silakan pastikan keberhasilan pada tahapan poin 1 dan 2 sebelum memasuki pertemuan 5. Ini tambahan nanti poin dan 3 ya. Intinya 3-3-nya itu harus berhasil. Jangan sampai tidak. Karena nanti akan berpengaruh di pertemuan 5. Karena di pertemuan 5 kita sudah membuat project full. Jadi tahap-tahapannya itu udah dijelaskan di pertemuan 5. Jadi seperti itu tugasnya ya. Hanya install aja. Baik, itulah materi pertemuan 4 kita kali ini. Jika masih ada yang ingin tanyakan, silakan kalian WhatsApp pribadi saya atau kalian WhatsApp ke WhatsApp grup yang sudah saya sediakan. Dan jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel saya. Kemudian kalian jangan lupa share ke teman-teman kelas lainnya. Semoga nanti di teman-teman kelas lainnya itu bisa membantu memahami materi mata kuliah mobile programming ini. Jadi agak sedikit meringankan lah kalau misalkan melihat video pembelajaran saya. Oke, saya tutup video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ayo.